Shalom jemaat, apa kabar? Kita bersyukur karena Tuhan memimpin kita hari ini untuk kita sama-sama di dalam ibadah, pujian dan penyembahan dan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Hari ini kita masih lagi berada di dalam minggu PKP, tapi kami bersyukur karena Tuhan memelihara jemaat sekalian sepanjang minggu ini untuk dapat bersama-sama di dalam khotbah ibadah online SIB Pekan Tuaran. Terpujilah nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari saya bawa jemaat sekalian untuk berdoa. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan untuk pagi ini kita dapat berkumpul di dalam pujian dan penyembahan dan pendengaran akan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini kami berkesempatan untuk kami dapat bersama di dalam ibadah online. Dan kami bersyukur karena pada waktu ini kami juga mengalami pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami dan jemaat kami di SIB Pekan Tuaran. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah setiap apapun yang kami lakukan hari ini, kami akan mengalami pimpinan Tuhan, berkat Tuhan lewat puji dan sembah dan kebenaran. Kami mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengar pagi ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Shalom jemaat yang dirahmati Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam ibadah online kita. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, manusia ialah makhluk yang unik. Manusia dilahirkan dengan sifat-sifat semula jadi. Menurut fakta, manusia memiliki bermacam-macam sifat yang berbeza antara satu dengan yang lain. Kalaupun ada persamaannya mungkin hanya sedikit. Namun pun demikian, sifat-sifat manusia selalunya berubah-ubah mengikut keadaan dan suasana persekitaran. Allah yang kita kenal
memiliki sifat-sifat yang jauh lebih unik daripada sifat manusia. Karena sifat yang dimiliki manusia itu asalnya daripada Allah. Segala sifat yang baik yang dimiliki oleh manusia ditanamkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan, walaupun ada sifat yang kita pelajari sendiri semasa kita berada di dunia ini. Sifat Allah adalah sempurna dan tidak pernah berubah. Tema firman Tuhan hari ini ialah sifat Allah yang tidak berubah. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga mengatakan begini. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sedang jemaah, ada banyak sifat Allah yang dilukiskan oleh Alkitab. Seluruh Alkitab menyatakan sifat-sifat Allah. Tetapi pada hari ini saya akan membawa kita untuk fokus 3 sifat Allah sahaja yang tidak berubah. Walaupun ada banyak lagi sifat Allah, tetapi kita fokus kepada 3 sifat Allah. Nah, sidang jemaah, sifat Allah yang pertama adalah setia. Setia itu dalam kamus bahasa Malaysia, ia tidak berlaku curang, ia patuh dan taat kepada janji. Sifat Allah yang setia, sifat Allah yang tidak berlaku curang, sifat Allah yang patuh dan taat kepada janji-janjinya. Setia adalah bahagian daripada sifat Allah sendiri dalam Yesaya 49 ayat yang ke-7, 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Kesetiaan Allah itu adalah kekal. Mazmur 146 ayat yang ke-6 mengatakan kesetiaan Allah itu tidak akan ada penghujungnya. Kesetiaan Allah itu kekal karena sifatnya memang kekal. Dari kekal sampai kekekalan, Allah tidak pernah berubah sebab memang itu sifatnya. Dan Allah setia menepati janji-janjinya. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23, 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-20, Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah tidak pernah melengahkan janjinya. Allah saat dia berjanji, dia melaksanakan sesuai dengan sifat setianya. Dan karena itulah saat dia berjanji, dia menepati janji-janjinya. Allah setia juga dalam melaksanakan hukumnya. Yeremia 23 ayat yang ke-20, Yeremia 51 ayat yang ke-29 mengatakan bahwa saat Allah menghukum, maka dia setia melaksanakan hukum-hukumnya. Dan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Allah setia juga dalam mengampuni dosa. Sebab itu Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Tetapi karena kasih sejahtera Allah, karena kasih karunia dia, maka dia memberi inisiatif supaya manusia dapat datang kepadanya melalui pengampunan dosa yang dikaryakan oleh Kristus di kayu salib. Sedang jemaah, berapa besar, berapa banyak, berapa berat dosa kita, tetapi Allah setia mengampuni. Tidak ada satu pun dosa yang saat kita akui di hadapannya, dia tidak ampuni. Karena sifat Allah setia dalam mengampuni dosa-dosa. Sedang jemaah, sifat Allah yang kedua yaitu menguatkan, menyanggupkan, memampukan. Sifat Allah ini adalah dia menguatkan, dia menyanggupkan, dia memampukan. Contoh kita lihat dalam Alkitab, Hana
yang tidak punya anak. Karena kesabarannya, maka Allah menyanggupkan Hana untuk menunggu waktu Tuhan. Kalau ikut kita lihat cerita apa yang diceritakan oleh Alkitab, Hana begitu lama tidak punya anak, dan pastinya menanti itu suatu penyiksaan, dan menanti untuk itu satu masa yang sangat panjang. Tetapi Hana mampu untuk menanti karena kesabarannya, karena Allah lah yang menyanggupkan Hana untuk menunggu waktunya Tuhan. Dan Allah memampukan orang-orang percaya untuk beroleh kemenangan, yaitu mahkota kehidupan. Dalam Alkitab saya terbaca ada dua mahkota, satu mahkota kemuliaan, satu mahkota kehidupan. Sedang jemaah, Allah memampukan orang percaya untuk beroleh kemenangan, yaitu memiliki mahkota kehidupan. Allah menyanggupkan, Allah memampukan orang percaya sampai ke garis akhir. Itulah Alkitab mengatakan Allah itu Allah yang Immanuel. Dia taat setia menopang dengan kekuatannya yang luar biasa. Saudara, Allah menguatkan di saat kita di dalam kelemahan. Rasul Paulus berkata, kuasa Allah itu nyata pada waktu ia dalam kelemahan. Rasul Paulus tetap dapat melalui pencobaan sepanjang hidupnya. Kalau kita lihat sejarah pelayanan Paulus, Paulus mengatakan setiap hari dia disesah, setiap hari dia dipukul, setiap hari nyawanya berada dalam bahaya. Rasul Paulus berada pada tahap pencobaan yang boleh dikatakan luar biasa. Rasul Paulus berhadapan dengan bermacam-macam bahaya, bermacam-macam pencobaan. Tetapi di saat Rasul Paulus di dalam kelemahan, apa yang terjadi? Rasul Paulus mengatakan dia merasa kekuatan di saat dia di dalam kelemahan, sebab sifat Allah itu ialah menguatkan, menyanggupkan, dan memampukan. Sedang jemaah, saat kita berhadapan dengan situasi genting, saat kita berhadapan dengan kelemahan-kelemahan, maka Allah menopang kita, Allah menguatkan kita, Allah menyanggupkan kita untuk melalui semua itu, sehingga kita berjaya melaluinya. Ingat baik-baik, Allah menguatkan kita, menyanggupkan, memampukan. Allah menyanggupkan di saat kita tidak sanggup berhadapan dengan kesukaran. Ini terjadi pada Musa. Allah melatih Musa sebelum berdepan dengan kesukaran, memimpin bangsa Israel untuk keluar daripada Mesir selama 40 tahun di istana Firaun, 40 tahun di padang gurun mengembalakan domba, dan 40 tahun memimpin umat Israel. Masa persiapan Musa ini sangat panjang. 40 tahun di istana Firaun, belajar seni kehidupan, belajar apa-apa yang ada di istana Firaun, menjadi seorang ahli yang cerdik, ahli yang berpengetahuan. 40 tahun dia belajar apa yang dipelajari oleh bangsawan. Dan setelah itu 40 tahun pula di padang gurun mengembalakan domba, untuk mengajar Musa menjadi sabar, mengajar Musa untuk mengembalakan dengan penuh kasih, mengajar Musa untuk mengerti apa itu kesukaran. Setelah 40 tahun sebelumnya dia bersenang di istana Firaun, 40 tahun lagi di padang gurun dia berhadapan dengan kesukaran. Dan setelah 40 tahun dan campur 40 tahun lagi di istana Firaun dan di padang gurun, sudah ada 80 tahun. Pengalaman 80 tahun itulah yang digunakan Musa lagi untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dan 40 tahun dia memimpin orang-orang Israel yang penuh dengan kerenah-kerenahnya sendiri, yang sudah pastinya membuatkan Musa tertekan. Sedang jemaah, Alkitab mengatakan umat Israel yang dipimpinnya keluar daripada Mesir selalu membuat onar, selalu membuat masalah kepada Musa.
tetapi Musa sanggup memimpin bermacam-macam kerenah daripada orang Israel ini. Walaupun kerenahnya banyak, Musa memimpin mereka keluar dari sana dengan penuh kesabaran dan dikatakan dengan kelemah lembutan. Mengapa Musa boleh melakukan itu semua? Mengapa Musa boleh menjadi gembala domba 40 tahun di padang gurun? Mengapa Musa boleh memimpin umat Israel 40 tahun lagi? Sebab Allah yang menguatkan Musa, Allah yang menyanggupkan dia, dan Allah yang memampukan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada badai, tidak ada masalah, tidak ada kelemahan yang kita lalui sendiri. Tidak ada apa-apa situasi yang tidak baik yang kita lalui sendiri. Allah menyertai kita. Dia sentiasa menyanggupkan, menguatkan, memampukan. Sebab itu Alkitab mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita tanggung pada hari ini tidak melampaui kekuatan kita, karena Allah yang menguatkan kita. Sifat Allah yang tidak berubah. Yang ketiga, memelihara kita terhadap yang jahat. Ada dua pengertian mengenai dengan memelihara kita terhadap yang jahat. Yang pertama, memelihara kita supaya jangan kita berbuat jahat. Yang kedua, memelihara kita supaya jangan kita menjadi mangsa kejahatan. Alkitab mengatakan bahwa Allah selalu memelihara kita daripada membuat kejahatan dan melepaskan kita daripada menjadi mangsa kejahatan dengan cara menukar rencana jahat orang-orang jahat supaya menjadi berkat kepada kita. Sebab itu kalau kita dianiaya, dijahati, maka janganlah kita melawan, melenting dan sebagainya. Kita harus berdoa supaya kejahatan yang mereka rencanakan menjadi berkat untuk kita. Contoh Allah memelihara kita supaya jangan berbuat jahat. Allah memberikan kita lebih kemampuan untuk menolak kejahatan berbanding dengan keinginan kita untuk berbuat jahat. Allah menukar kecenderungan di dalam hati kita menjadi kudus melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Maksudnya di sini Allah memurnikan hati nurani kita. Setelah kita menjadi orang percaya, maka Allah mulai berkarya di dalam diri kita melalui Roh Kudusnya, memurnikan hati nurani kita supaya hati nurani kita menjadi murni. Saat hati nurani kita menjadi murni, maka hati nurani yang murni itulah yang memimpin kita sehingga perbuatan kecenderungan kejahatan pada kita dikalahkan oleh hati nurani kita. Tidak semestinya kita tidak berbuat jahat, tidak berpikiran jahat, tetapi kecenderungan jahat itulah yang ditundukkan oleh hati nurani yang murni, yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Sebab itu kita lebih banyak kekuatan menolak kejahatan. Cuma banyak orang percaya yang melakukan kejahatan sebab lebih memilih menolak hati nurani. Tetapi sebagai orang percaya, hati nurani itu senantiasa memimpin, menuntun kita supaya berpikiran baik dan tidak melakukan kejahatan. Contoh Allah memelihara kita daripada mangsa menjadi mangsa kejahatan. Allah selalu menukar rancangan-rancangan jahat manusia menjadi berkat kepada kita. Tanpa kita sadari, selama ini rencana-rencana jahat manusia terhadap kita ditukarkan untuk menjadi kebaikan kita. Sebab itu kita harus sentiasa mensyukuri apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Tanpa kita sadar, banyak rencana-rencana jahat yang ditukarkan menjadi rencana berkat untuk saya dan saudara. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, melalui kesukaran yang kita hadapi karena penganiayaan, Allah melatih kita untuk menjadi semakin berharap dan bersandar kepadanya, menjadi semakin kuat. Contoh Yusuf, Allah membela
Yusuf, saat Yusuf berada dalam situasi genting, cerita Yusuf ini luar biasa. Apa yang Yusuf hadapi luar biasa. Dia dijual. Pertama, abang-abangnya merencanakan jahat kepada Yusuf, maka Yusuf dibuanglah. Kalau bahasa kita itu di sini Tuhan, sumur, telaga-telaga atau apalah seangkatan dengannya. Niat untuk mencelakakan Yusuf. Dan setelah itu, rencana jahat itulah yang menjadi berkat kepada Yusuf. Ada seorang kepala penjara. Lalu di sana siapa dia? Potifar. Orang kuat waktu itu, orang kuat Mesir. Lalu dia jumpa Yusuf, keluarkan Yusuf dari sana. Dia bawa Yusuf pergi ke Mesir, walaupun sebagai tawanan. Sampai di Mesir, Yusuf memperlihatkan kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga dia menjadi kesayangan kepada Potifar dan menjadi kesayangan kepada istri Potifar. Istri Potifar mulai menggoda Yusuf. Saya pikir istri Potifar ini cantik ini, karena dia juga seorang bangsawan. Nah, satu hari istri Potifar yang cantik ini berkeinginan untuk tidur bersama Yusuf. Siapalah tidak mau dengan seorang yang sangat cantik, apalagi kalau seksi dan seksa. Dia merencanakan yang tidak baik. Saat dia membawa Yusuf untuk tidur bersama, apalah jawaban Yusuf? Tidak, dia tidak mau mengkhianati Tuhannya dan juga tuannya. Walaupun Yusuf itu lelaki jarang-jarang boleh menjadi seperti Yusuf. Tidak tahu ada Yusuf zaman sekarang kan tidak yang seperti itu. Berhadapan dengan pencobaan siuk lene. Tetapi Yusuf berkata, tidak mungkin saya mengkhianati Tuhan saya dan tuan saya, yaitu Potifar. Karena istrinya tidak dapat membawa Yusuf tidur bersama, maka dia merencanakan kejahatan pula kepada Yusuf. Lalu Yusuf dimasukkan ke penjara. Karena kesetiaannya terhadap Allah dengan tidak mencemarkan dirinya, maka Allah mengangkat dia lagi lebih tinggi daripada sebelum. Dan apa terjadi? Yusuf menjadi orang kedua tertinggi di Mesir. Sedang jemaah dari rencangan kejahatan kepada rencana berkat kebaikan. Allah selalu menukarkan rencana jahat manusia kepada rencana yang indah. Walau bagaimanapun, Allah membela kita dan membalas kejahatan dengan menimpakan hukuman. Tetapi di dalam Alkitab juga ada menyatakan, ada ramai juga yang menjadi mangsa kejahatan. Walaupun Allah memelihara kita daripada menjadi mangsa kejahatan, tetapi ada kasus-kasus tertentu yang mana Allah mengizinkan kita menjadi mangsa kejahatan untuk rencana yang khusus, untuk menjadi atau berkat yang khusus, yang juga kita lihat ada pada Ayub. Ayub menderita karena penyakit kulit yang teruk. Ayub kehilangan kekayaan, dan lagi teruk Ayub kehilangan anak-anak, dan kawan-kawan mengajak dia untuk menjahati Tuhan, juga istrinya. Tetapi Ayub tetap setia. Karena kesetiaan Ayub ini juga Allah mengembalikan dengan berlipat kali ganda apa yang sudah hilang atau kehilangan Ayub.
Saudara yang dikasihi Tuhan, namun apapun yang terjadi, rencana-rencana jahat Allah tukarkan menjadi rencana yang penuh berkat untuk orang yang berharap kepadanya. Sebab itu Allah memelihara kita terhadap yang jahat dan juga terhadap sesuatu yang melakukan ataupun perlakuan yang jahat. Rencana-rencana jahat ditukarkan menjadi rencana berkat. Kesimpulannya, Allah tidak pernah berubah sama ada dalam keadaannya maupun sifatnya. Allah adalah yang pertama setia, yang kedua menguatkan, menyanggupkan, memampukan, yang ketiga memelihara kebajikan setiap manusia dan kepada orang-orang percaya kepadanya, dan melepaskan orang-orang yang berharap kepadanya terhadap yang jahat, menukarkan rencana jahat menjadi rencana berkat. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita mengetahui, memahami, mengerti sifat Allah yang tidak berubah ini, maka menjadi suatu sukacita untuk kita supaya tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan kita, karena Dialah segala-galanya. Dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dan kekekalan ada di tangannya. Sifat-sifatnya inilah yang menjadi sukacita kita, kekuatan kita, penghiburan kita. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami belajar sifat Allah yang tidak pernah berubah. Karena itu, ini menjadi sukacita kami, pengharapan terus-menerus kami, menjadi kekuatan kami untuk terus-menerus dalam hidup setiap hari. Bapa, kami berdoa, kiranya kami terus menyalami, dapat memahami begitu besarnya kasih Tuhan kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan, pelihara kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bermula pada 17 hari bulan Februari sehingga 4 hari bulan April 2021, kami menjemput Anda untuk terlibat dalam pembacaan 4 Injil firman Tuhan bersama dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk program ini, kita menggunakan aplikasi Bible IS daripada Faith Comes by Hearing. Sertai kami dalam perjalanan harian dengan firman Tuhan, perkongsian, dan doa. Denominasi yang berbeza, budaya yang berbeza, pelbagai lapisan umur, dan kehidupan yang berbeza, semua yang setia dengan firman Tuhan yang hidup, bertemu Kristus dalam satu roh, dan bersatu sebagai satu gereja. Setiap orang mendengarnya melalui bahasa yang dijiwainya, bahasa English, bahasa Malaysia, Mandarin, Tamil, Tagalog, Korea, dan lebih daripada 1.400 bahasa di seluruh dunia. Kita bukan sahaja mendengar firman Tuhan, tetapi kita juga melihat Injil melalui film yang menggunakan skrip diambil dari Alkitab sendiri. Satu Bangsa 2021. Ini adalah seruan untuk satu penggerakan global yang akan datang. Seruan Allah yang memanggil kita melalui bahasa yang Anda jiwai. Seluruh dunia mendengar bersama-sama menjadi satu.